Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan layar sentuh dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira wa nashkuruhu syukran jazila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin arsalahu Allah ilaina mualliman wa rasula wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa asila. Yang saya hormati Duta Besar Republik Mesir untuk Indonesia, Wakil Gubernur Jawa Barat beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Jenderal Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar, serta seluruh jajarannya, Pimpinan Pusat Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, Ketua Kehormatan dan Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2014-2019, dan tidak lupa sahabat saya, sahabat lama saya yang kebetulan sebaya dengan saya, Al-Mukarram Profesor Dr. Pore Shihab, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka peresmian Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab atas prakarsa dan kerjasama Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada institusi Al-Azhar Syarif di Mesir yang para ulama dan alumni yang selalu konsisten mengembangkan kehidupan dakwah keagamaan yang moderat dan toleran. Hadirin sekalian, kita ketahui bersama hubungan yang sangat baik ini sudah lama terjalin khususnya antara Indonesia dan Al-Azhar. Sejak tahun 1850-an di Masjid Al-Azhar terdapat ruak Jawi yang menjadi hunian para pelajar asal Indonesia. Salah seorang yang pernah tinggal di sana adalah Abdul Manan Diponegoro, Diponegoro. Beliau adalah pendiri pesantren Termas Pacitan dan kakek dari Syekh Mahfud Termas, Mahfud
At-Turmusi. Jauh sebelum Mekah mengenal percetakan pada tahun 1883 di Kairo, diterbitkanlah karya-karya ulama asal Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah satu ulama yang karya-karyanya diterbitkan penerbit Bulaq Mesir, seperti Fathul Mujib di Syar'il Mukhtasaril Khatib pada tahun 1859. Al-Azhar Mesir juga merupakan lembaga keagamaan, pendidikan, sosial, dan dakwah Islam yang tertua, yang terus berperan aktif, berkontribusi besar sepanjang sejarah peradaban Islam. Didirikannya oleh Jauhar Asy-Syaqili pada tahun 361 Hijriah, Al-Azhar selalu di garda terdepan dalam mendidik umat dan mengembangkan dakwah Islam yang moderat dan toleran, bukan hanya di Mesir, melainkan juga di seluruh dunia. Al-Azhar disebut sebagai salah satu benteng keislaman yang moderat. Keberadaan ulama-ulama besar yang mendedikasikan ilmunya dengan ikhlas, serta tradisi keilmuan Islam yang kuat dan bercirikan moderat, menjadi daya tarik tersendiri bagi Al-Azhar. Ribuan pelajar dari berbagai penjuru dunia datang menimba ilmu, tidak terkecuali juga dari Indonesia. Meski jauh secara geografis, tapi Mesir dan Al-Azhar selalu dekat di hati masyarakat Indonesia. Al-Azhar daiman fi qalbi sya'bi al-Indonesi. Saya pun senang jalinan silaturahim dapat terjaga dengan baik hingga saat ini. Beberapa tahun terakhir, Profesor Dr. Ahmad Thayyib selaku Grand Sheikh Al-Azhar sudah 2 kali berkunjung ke Indonesia, yaitu pada tahun 2016 dan 2018. Kami sempat berdialog hangat di kantor Majelis Ulama Indonesia saat saya memimpin Majelis Ulama Indonesia. Pandangan-pandangan keagamaan dan kemanusiaan beliau telah membuka wawasan banyak orang tentang pentingnya menghargai perbedaan agar tercipta kerukunan. Piagam persaudaraan kemanusiaan yang beliau deklarasikan bersama Paus Fransiskus di Abu Dhabi pada tahun 2019 menjadi salah satu yang sangat berpengaruh dalam upaya mewujudkan harmoni dan perdamaian dunia. Kita doakan semoga beliau sehat selalu agar dapat terus menggelorakan semangat persatuan dan perdamaian dunia. Berbagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia turut menyambut baik deklarasi tersebut. Bangsa Indonesia dikaruniai keragaman yang sangat luar biasa, tapi mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa karena terus berpegang pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila Sekjen Majelis Ulama Majelis Hukama'il Muslimin
yang dipimpin oleh Syekh Al-Azhar menyatakan kepada saya pada Desember 2021 yang lalu ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu model kehidupan beragama yang rukun dan harmonis. Saya meyakini kesamaan pandangan atas nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran inilah yang senantiasa melandasi kuatnya relasi Indonesia dan Mesir, utamanya dengan Al-Azhar. Hadirin yang berbahagia, saya mendapat laporan saat ini tidak kurang dari 10.000 pelajar dan mahasiswa Indonesia tengah belajar di Al-Azhar. Setiap tahun, minat calon mahasiswa untuk berangkat ke Al-Azhar tidak pernah surut dan bahkan selalu meningkat. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab kita sekalian untuk memastikan agar setiap calon mahasiswa Indonesia yang akan belajar di Mesir telah memiliki kemampuan bahasa Arab dan wawasan keislaman yang baik. Saya menyambut baik kehadiran Pusat Bahasa Arab Al-Azhar Cabang Indonesia yang diinisiasi oleh Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab, USIBA, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, Cabang Indonesia, satu-satunya cabang Pusat Bahasa Al-Azhar di luar Mesir. Sekalipun disupervisi langsung oleh Al-Azhar di atas tanah peninggalan Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, pejuang dan pahlawan nasional, risalah Al-Azhar akan bersinar di Indonesia. Anak saya juga yang baru menyelesaikan di Tsanawiyah Al-Azhar Asy-Syarif di Serengseng ya. Ya, insya Allah juga aliyahnya akan belajar di Azhar. Besok akan berangkat tanggal 19 April menuju untuk aliyah. Kepada para penyelenggara, saya berpesan kepada calon pelajar dan mahasiswa Al-Azhar agar memanfaatkan kegiatan belajar di pusat bahasa ini dengan sebaik mungkin. Dan kepada para penyelenggara, harapannya gedung baru ini dapat digunakan sebagai pusat aktivitas sosial, dakwah dan pendidikan keagamaan Al-Azhar di Indonesia. Selain juga mengasah kemampuan bahasa Arab, dan saya juga berpesan agar wawasan keislaman dan keindonesiaan daripada calon mahasiswa juga mendapat perhatian. Kelak merekalah duta-duta Al-Azhar di Indonesia yang akan menyebarluaskan pemahaman Islam yang moderat sesuai dengan manhaj Al-Azhar. Saya minta berbagai kerjasama strategis yang terjalin agar terus dikembangkan. Karena kita tidak hanya sedang menyiapkan kemampuan bahasa calon mahasiswa, tapi juga menyiapkan masa depan Indonesia. Saya tertarik juga bahwa pusat bahasa ini juga bahkan jisrun litawasul bainal Azhar wa Indonesia. Saya kira ini betul dan benar.
Karena itu ini merupakan salah satu kiprah besar daripada organisasi yang dipimpin oleh Tuan Guru Bajang ini. Akhir kata, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab saya resmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya dan senantiasa meridai segala upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Duta Besar Republik Arab Mesir untuk Republik Indonesia, Wakil Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Jenderal Dewan Ulama Senior Al-Azhar, Ketua Kehormatan dan Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia, dan Bapak Lukman Hakim Saifuddin selaku inisiator Kampus Pusibah untuk penekanan layar sentuh dan penandatanganan prasasti. Begitu pula kami undang Baiklah, kita akan hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Mohon berkenan kepada Wakil Presiden untuk penandatanganan prasasti. Selanjutnya, mohon berkenan untuk Wakil Presiden untuk foto bersama. Mari kita hitung. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat.